Perkenalkan, nama saya Rocky Julian Rosaragi, kelas M3, NIM saya 22104176682. Saya akan menjawab soal UTS saya tentang pemasaran. Yang pertama, soal bagian A. Saya sudah membeli buku dari Bapak Ade Mursalin karena buku marketing sangat penting bagi saya untuk mengetahui tahap-tahap bidang marketing atau disebut pemasaran. Yang B, tujuan saya mengikuti kuliah manajemen pemasaran yaitu membantu bisnis untuk mengetahui bagaimana permintaan konsumen di pasar sebelum menawarkan produknya. Yang C, saya menghadiri kuliah manajemen pemasaran yaitu 4 kali pertemuan. Yang D, saya kurang aktif menjawab soal di kelas karena kurang memahami yang Bapak sampaikan. Yang E, tugas yang pertama yaitu membaca buku pemasaran bab 1 dan 2 di dalam bentuk video. F, saya sudah bergabung di Google Classroom. Satu tugas video record manajemen pemasaran tanggal 30 April 2023 dan belum dinilai. Yang 2, soal 2, bagian A, apa itu Affilio? Affilio adalah strategi untuk berbagi tanggung jawab pemasaran produk. Perusahaan akan menggunakan jasa afilitas yang akan membantu memasarkan produk mereka kepada calon pembeli. Dari mana Anda mengetahui affiliate market tersebut? Dari Bapak Ade Mursalin. Apakah Anda mendaftar di affiliate marketplace dan apa web replika Anda? Webnya www.tokoaffilio.com Amur 2766. Apakah merasa tertarik ikut Affilio atau terpaksa daftar Affilio? Merasa tertarik karena jujur pertama kali menggunakan atau mendaftarkan Affilio ini. Belum terlalu memahami fungsi dari Affilio ini sendiri. Ada beberapa marketing plan di Affilio. Yang pertama, ringkasan dan tujuan perusahaan. Kedua, tentukan target pasar. Yang ketiga, tetapkan jenis konten promosi. Nomor 3 yang A, bab 2. Bab 2, abad ke-21 telah menyaksikan munculnya ekonomi baru berkat inovasi dan pengembangan teknologi. Untuk memahami ekonomi baru, penting untuk memahami secara singkat karakteristik dan fitur ekonomi lama. Revolusi industri adalah titik awal dari ekonomi lama dengan fokus pada produksi produk standar dalam jumlah besar. Produk massal ini penting untuk pengurangan biaya dan memuaskan bisnis konsumen yang besar. Seiring dengan peningkatan produksi, perusahaan berkembang ke pasar baru di seluruh wilayah geografis. Perekonomian lama memiliki hierarki organisasi di masa di manajemen puncak memberikan instruksi yang dijalankan oleh manajer menengah atas para pekerja. Pemasaran adalah seni mengembangkan, mengiklankan, dan mendistribusikan barang dan jasa kepada konsumen serta bisnis. Namun, pemasaran tidak hanya terbatas pada barang dan jasa, tapi juga mencakup segala hal mulai dari tempat hingga ide dan diantaranya. Faktor-faktor yang mempengaruhi situasi ekonomi saat ini pada pemasaran. Permintaan dan pasokan mengikuti kontur pasar, alokasi anggaran untuk bisnis, ekonomi nasional, tren ekonomi makmur atau boom times. Bab 3, konsep dasar perencanaan pemasaran. Untuk mengatur penjualan dan fungsi pemasaran, Anda perlu mencari cara sistematik mengidentifikasi berbagai pilihan yang tersedia, memilih satu atau lebih pilihan tersebut, dan menjadwal serta menghitung biaya dalam melakukan kegiatan pemasaran. Untuk mencapai sasaran, proses ini dapat didefinisikan sebagai perencanaan pemasaran. Dengan kata lain, perencanaan pemasaran adalah pemanfaatan secara terencana sumber daya pemasaran untuk mencapai sasaran pemasaran. Apa itu perencanaan strategi pemasaran? Perencanaan strategi pemasaran melibatkan pembuatan peta jalan untuk memberitahu Anda bagaimana Anda akan menjual produk atau layanan atau pelanggan Anda. Pentingnya perencanaan pemasaran. Yang pertama, untuk mengimbangi ketidakpastian masa depan. Yang kedua, ekonomi dalam operasi. Ketiga, membantu dalam koordinasi. Bab 4, fungsi manajemen. Jelasnya sistem informasi yang mengklaim mendukung manajer
tidak dapat dibangun kecuali seseorang memahami apa yang dilakukan manajer dan bagaimana mereka melakukannya. Pentingnya sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran telah menyederhanakan tugas pengambilan keputusan bagi para manajer pemasaran dan juga menyediakan alat yang berguna untuk perencanaan strategis kegiatan bisnis. Manajemen pemasaran atau yang sering disebut marketing manajemen merupakan salah satu jenis manajemen yang dibutuhkan untuk semua bisnis. Marketing manajemen ini menyangkut produk atau jasa agar lebih dikenal konsumen. Oleh sebab itu, pihak perusahaan harus mengerti diskursus lengkap terkait manajemen marketing ini. Konsep pemasaran adalah cara memaksimalkan keuntungan adalah dengan cara memenuhi kebutuhan konsumen, meningkatkan penjualan serta mengalahkan kompetitor. Konsep produk bertujuan untuk menyediakan produk yang kaya kualitas dengan fitur inovatif dan kinerja yang luar biasa kepada pelanggan. Sedangkan konsep produksi bertujuan untuk mencapai skala ekonomi melalui produksi massal dan meningkatkan rantai pasokan. Konsep penjualan merupakan gagasan bisnis yang menyatakan jika konsumen dan bisnis tidak dijaga maka tidak ada penjualan produk yang cukup. Konsep pemasaran adalah orientasi bisnis yang berbicara tentang pencapaian tujuan organisasi dengan mencapai lebih baik dari yang lain dalam memberi kepuasan pelanggan. Soal nomor 4 itu dengan buka link video. Nama pembacanya Dr. Ahmad Ikhwan Setiawan SE MT. Judul videonya Ilmu Manajemen Pemasaran. Manfaat yang diperoleh: mengetahui pengertian sejarah munculnya ilmu manajemen pemasaran, pentingnya di kehidupan sehari-hari dalam perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih.